Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mau berterima kasih atas penyertaan, perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami dari saat-saat yang lalu sampai saat ini. Tuhan, Engkau masih berkenankan memberikan kebaikan-kebaikan bagi kami. Ya Bapa kami, saat ini kami melakukan ibadah keempat pelkat. Biarlah Tuhan yang membuka hati kami, memberikan kami konsentrasi yang baik dalam kami menjalani ibadah ini. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan layakkanlah kami melakukannya. Ketika kami melakukan salah dan dosa, biarlah Tuhan juga mau mengampuninya, agar kami datang ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi saudara sekaliannya. Demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapa, saudara-saudari, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus. Surat Petrus yang pertama ini ditulis oleh Rasul Petrus, salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil Kekaisaran Romawi. Dan surat ini dikenal sebagai surat pengharapan yang penuh dengan sukacita. Sebagai perantau atau sebagai pendatang, mereka hidup sebagai orang asing yang hak dan kebebasannya terbatas, dan mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil di hadapan hukum pemerintahan Romawi. Bahkan mereka mengalami penindasan dan penganiayaan yang semakin berat lantaran mereka menolak untuk menyembah Kaisar Romawi layaknya dewa penguasa semesta. Lalu apa akibatnya, saudara-saudara? Saudara-saudara masih ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka menolak titah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja. Akibatnya mereka dimasukkan ke dalam api yang panasnya 7 kali lebih panas dari api yang biasanya. Namun mereka tidak terbakar sedikit pun, karena mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah. Demikian juga yang terjadi kepada umat Tuhan para pendatang ini. Mereka melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap para pengikut Kristus. Keberadaan umat Tuhan, baik secara pribadi
maupun secara komunitas semakin terancam, yang membuat mereka mudah terceberai-berai, bagaikan domba yang ditinggalkan gembalanya, sehingga terancam binasa oleh serangan serigala kekaisaran Romawi. Di tengah situasi demikian, umat membutuhkan figur kepemimpinan yang mengayomi dalam berbagai kondisi, menginspirasi dan tidak mementingkan diri sendiri, serta tegas dan bijaksana dalam menegakkan ajaran Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam bacaan Alkitab pagi tadi, Rasul Petrus berbicara tentang kepemimpinan dan pelayanan terhadap umat yang sedang berada di tengah-tengah penderitaan, dan bagaimana iman mereka dapat memperlihatkan bagaimana sebenarnya kuasa dari Allah yang mereka sembah dalam iman Kristen. Ibu bapa dan saudara-saudari kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 6 bacaan kita tadi dikatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Istilah rendah diri yang biasa kita dengar adalah minder. Minder adalah sebuah perasaan bahwa seseorang merasa lebih rendah dibanding orang lain dalam satu atau hal lain. Dengan kata lain, orang yang rendah diri adalah orang yang merasa tidak punya kemampuan, lemah tak berdaya. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia," atau Yesus, "ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Jadi seperti Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia, kita juga harus merendahkan diri kita di hadapan Allah, sebab orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan terhadap sesama manusia, kita harus merendahkan hati. Rendah hati berarti tidak sombong, menyadari akan kelemahan dirinya, mengakui peranan Allah dan sesama atas segala keberhasilan yang telah dan sedang dicapai. Kerendahan hati merupakan ciri khas orang percaya atau orang Kristen. Orang percaya diminta agar merendahkan hati. Maka dengan demikian, orang percaya dapat merasakan kasih karunia Allah yang adalah penyebab dan juga hasil dari kerendahan hati. Orang-orang yang rendah hatilah yang dapat hidup tenang, sehingga dapat menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara, seperti dikatakan di ayat 7. Pada ayat 8 dikatakan, "Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Dan di ayat 9 dikatakan, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Saudara-saudara, jadi melawan iman itu kita tidak bisa pakai dengan fisik, kekuatan fisik kita. Tidak juga bisa dengan akal pikiran. Ada juga orang yang berusaha melawan iblis atau melawan setan. Itu biasanya terjadi bagi orang-orang yang kesurupan. Maka teman-temannya atau saudaranya itu memanggil dukun atau memanggil paranormal atau juga memanggil orang-orang pintar. Namun demikian, Rasul Petrus tidak menyarankan kita hanya satu kuncinya, hanya satu yang kita bisa pakai untuk melawan iblis atau setan, yaitu dengan iman yang teguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika umat manusia jatuh ke dalam dosa, iblis menjadi berkuasa atas dunia ini. Tetapi setiap orang percaya telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Namun demikian diperlukan sikap mawas diri agar tidak masuk kembali dalam jerat iblis. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis tetap menjadi ancaman bagi orang percaya
Iblis selalu berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya, khusus melalui pengalaman penderitaan. Iblis mengintai dan mencari kesempatan agar dapat kembali merebut kuasa bagi mereka yang berpaling dari Tuhan. Hanya oleh iman kepada Yesuslah kita dapat melakukan peperangan rohani melawan kuasa iblis. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh dituliskan dengan huruf besar, artinya roh Tuhan. Jadi, ibu bapak yang diberkati Tuhan, roh Allah itu haruslah tetap tinggal di dalam diri kita, haruslah tetap tinggal di dalam hati kita untuk menangkal semua godaan-godaan dunia ini, terutama godaan iblis. Dan pada akhir renungan kita pada malam hari ini, Rasul Petrus menuliskan, Allah sumber segala kasih karunia, yaitu di ayat 10, Petrus telah memerintahkan atas mereka segala karunia yang diperlukan sesuai dengan panggilan mereka. Dan dia menyerahkan mereka kepada Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil mereka dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Kemudian kemuliaan tersebut akan mereka terima setelah mereka menderita sekian lamanya. Ini merupakan kalimat yang tepat untuk memperkokoh iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Setiap orang percaya haruslah hidup dengan kerendahan hati dan percaya bahwa Tuhan turut ambil bagian dalam kehidupannya. Orang percaya telah diselamatkan oleh kasih Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Akan tetapi setiap kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga sehingga tidak kembali masuk dalam dosa atau perbuatan jahat. Iblis punya 1001 macam cara untuk menjauhkan kita dari kasih Allah, yaitu dengan cara mencuri perhatian kita untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan panggilannya. Namun demikian, kuasa Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus lebih besar dari kuasa dunia. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu menjadi dasar dalam kehidupan orang percaya. Dengan demikian, dibutuhkan komitmen untuk selalu percaya padanya dalam menyaksikan kuasanya untuk menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Amin. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, mari kita merespon firman Allah dengan bernyanyi dari nyanyian Gita Bakti 254, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita.
Ibu Bapa dan kaum muda yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa sumber segala kasih karunia, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan serta kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah keempat Pelkat malam hari ini. Kami sudah membaca dan merendahkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Melalui Rasul Petrus, firman-Mu mengingatkan kami agar kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan merendahkan hati terhadap sesama manusia agar kami ditinggikan. Kami mau serahkan segala kekhawatiran, segala persoalan dan beban hidup kami padamu Tuhan, karena Engkaulah yang memelihara kami. Firman-Mu juga memberitahukan agar kami sadar dan selalu berjaga-jaga terhadap si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kami adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu melawan kuasa iblis. Oleh karena itu Tuhan, kekuatan fisik kami, akal pikiran, dan daya-daya yang lain tidak mampu melawannya. Hanya satu yang Tuhan sarankan melalui Rasul-Mu, yaitu kami harus melawannya dengan iman yang teguh. Oleh karena itu Tuhan, teguhkanlah iman kami, agar segala percobaan, godaan, pergumulan, dan segala macam beban hidup ini dapat kami tanggung, karena kami hanya mau menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberikan kekuatan bagi kami sehingga semua itu dapat kami jalani dengan baik. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk situasi dan kondisi dunia pada saat ini, yang mana dunia ini sedang dilanda oleh virus COVID-19 Tuhan. Banyak negara-negara yang terpapar, jutaan manusia yang telah terjangkit, sampai ada juga yang meninggal Tuhan. Sesuatu virus yang sangat mematikan, yang sampai saat ini penangkalnya belum ditemukan. Oleh karena itu kami serahkan semua pemimpin-pemimpin dunia ini, terlebih-lebih pemimpin kami Tuhan, Presiden dan para menteri, semua pejabat-pejabat yang ada di provinsi, yang ada di daerah dan di pusat juga, agar Engkau memberikan anugerah-Mu kepada mereka, agar mereka dapat dengan kerja keras mau bekerja keras Tuhan untuk mengatasi corona ini. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan, di mana saat ini mereka sedang gencar-gencarnya untuk mencari penangkalnya. Engkau juga berikan anugerah bagi mereka, agar suatu saat kelak dengan kasih-Mu, dengan karunia-Mu, mereka menemukannya. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit oleh karena virus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang bekerja bagi mereka, agar mereka dapat sembuh. Namun di atas segalanya itu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat GPIB di seluruh Indonesia ini, khususnya GPIB Sebulon. Kami berdoa untuk para presbiter, pendeta, diaken, penatua, PHMJ, BPPJ, pengurus Pelkat, panitia pembangunan gedung gereja Pos Pelkes Esrat yang Wangkang, unit-unit misioner, pegawai gereja, dan koster. Kami serahkan ini mereka semua kepada tangan-Mu Tuhan. Bila Tuhan yang memberikan bagi kami berkat, berikan semangat, berikan ketulusan dan kerelaan hati, agar kami mau bekerja melayani untuk jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk semua para pelayan yang terlibat dalam pengambilan gambar ibadah ini. Kau berkati kami semua, berkati juru kamera, berkati kantoria dan pemain organ, berkati juga multimedia dan semua orang yang terlibat di dalam ini Tuhan, di dalam ibadah ini.
Biarlah tangan pengasihan-Mu, biarlah berkat-Mu melimpah-limpah kepada kami sekaliannya, agar di satu saat kelak kami mau juga melayani-Mu, melayani jemaat-Mu demi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah kami. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, ataupun yang terbaring di rumah, ataupun bagi mereka yang menjalani pemulihan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah mereka dapat ditangani oleh para medis, oleh suster yang merawat mereka. Engkau berikan hikmat kepada para medis agar mereka dapat melayani dengan baik. Dan suatu saat kelak ketika mereka dijamah oleh-Mu, mereka sembuh kembali. Berkati juga obat-obatan yang mereka makan, agar kiranya obat-obatan itu menjadi berguna dan ampuh bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya juga Engkau berkati persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat kami pakai untuk pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Berkati juga orang-orang yang sudah mempersembahkannya. Biarlah Engkau menambahkan rezeki pada mereka, Engkau menambahkan berkat-berkat kepada mereka di lain waktu. Berikan kami semangat dalam bekerja Tuhan, berikan kami semangat dalam menjalani hidup ini. Jangan biarkan kami susah, jangan biarkan kami terlena Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan segala sesuatu yang baik bagi kami, untuk kami manfaatkan di dalam kehidupan kami, khususnya untuk melayani sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, banyak sebenarnya yang akan kami sampaikan kepadamu, namun kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Engkau maha tahu, Engkau tahu apa yang ada di dalam isi hati kami. Biarlah Tuhan juga yang mendengarkannya, dan Tuhan juga yang akan mengabulkannya dengan cara dan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Inilah kami Tuhan, kami yang lemah ini menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu Bapa dan kaum muda yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan namanya, dan kita juga sudah berdoa. Di ujung ibadah kita ini, marilah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, segala penderitaan, segala cobaan yang datang dari mana-mana, maupun yang datang dari iblis seperti yang sudah kita dengar tadi. Karena Tuhanlah yang akan memelihara kita. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita ini, hati kita ini, diri kita ini kepada Tuhan, serahkanlah dirimu padanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 254, baitnya yang ketiga dan bait yang keempat. Apakah kau mau jadi pemenang? Jangan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terpujilah Kristus.